Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam sehat walafiat. Dan semoga kita tetap selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa semoga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kita masih di bab iman kepada hari akhir. Kita akan lanjutkan pembahasan bagian yang kedua. Mari kita simak bersama-sama. Beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Ini ada Yaumul Ba'ats, adalah suatu saat kita semua makhluk yang bernyawa berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Semua manusia pasti dihidupkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimintai pertanggungjawabannya selama hidup di dunia. Ini di dalam surat An-Nahl surat ke-16 ayat 36. Maka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sesungguh-sungguhnya, Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini Allah sudah menjanjikan bahwa nanti akan dibangkitkan semuanya. Orang yang meninggal dari 0 tahun sampai berakhirnya kiamat itu akan dibangkitkan semua dan akan dikumpulkan pada hari kebangkitan atau lebih dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Di dalam surat Yasin juga disebutkan, dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menghidupkannya kali yang pertama, dan dia sangat mengetahui tentang segala makhluk. Nah ini jadi ribuan, jutaan, miliaran, triliunan manusia yang sudah hidup dari Nabi Adam hingga saat nanti kiamat itu semuanya akan dibangkitkan, walaupun semuanya tinggal tulang belulang ataupun bahkan sudah menjadi tanah, itu semuanya akan dibangkitkan. Itu Allah sudah memberitahukan ini. Yang berikutnya Yaumul Hasyar atau alam mahsyar. Hasyar atau mahsyar, padang mahsyar adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas. Yaumul Hasyar merupakan atau pada mahsyar itu saat terjadinya peristiwa ketika semua makhluk terutama manusia dikumpulkan dan akan dihisab serta diberi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-22. Dan ingatlah hari yang di waktu itu kami menghimpun semuanya, kemudian kami berkata kepada orang musyrik, di manakah sembahan-sembahan kamu yang dulu kamu katakan sekutu ke sekutu kami? Ini mereka akan bertanya ini, di mana sesembahannya gitu kan, karena dalam perjalanan umat manusia ini banyak diantaranya di umat-umat atau umat manusia itu menyembah berhala-berhala dengan mensekutukan Allah, tidak menyembah selain Allah. Nah, ini bahkan dikirim yang kita kenal dengan 25 nabi dan rasul, dan bahkan ada ribuan nabi untuk mengingatkan kaum-kaum itu, sampai akhirnya penutup nabi yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ini adalah hari perhitungan semua amal perbuatan, baik yang baik maupun yang buruk manusia selama hidup di dunia, sekalipun besar seperti zahro ataupun seperti biji sawi, itu tidak akan lepas dari perhitungan Allah, tidak akan mengelak, tidak akan bisa berbohong. Semua badan akan mengatakan, tangan ini digunakan untuk apa, kaki ini digunakan untuk melangkah kemana, mata ini untuk melihat apa, telinga ini untuk mendengarkan apa. Semuanya akan bersaksi. Di dalam surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 6, pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan, mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya, dan Allah Maha menyaksikan dari segala sesuatu. Nah ini tidak lepas daripada itu, semua catatannya seperti halnya raport itu akan ada ya. Sebaiknya bagi mereka yang terbiasa berbuat maksiat, menipu, korupsi,
memakan harta anak yatim, tidak mendirikan sholat, tidak berpuasa, tidak mengeluarkan zakat, dan amal-amal lainnya, mereka akan diliputi kekecewaan dan penyesalan yang tiada tara. Nah, ini disebutkan dalam Quran surat Al-Iqsiqa surat ke-84 ayat 7 dan 8. Adapun orang yang diberi kitab di sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ada lagi di dalam Quran surat Al-Haqqah surat ke-69 ayat 25. Adapun orang yang diberi kitab di sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepada kitabku ini. Nah, ini kepada contoh-contoh orang-orang yang berbuat zalim ataupun orang-orang yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini akan mendapatkan kitab di sebelah kirinya. Nah, ini berikutnya adalah mizan, adalah timbangan amal. Maksudnya adalah setiap amal manusia akan ditimbang agar diketahui secara yakin dan pasti tentang amal baik dan amal buruk. Perhitungan itu dilakukan dengan seadil-adilnya. Di dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang yang barang sedikit pun, dan jika amalnya itu hanya seberat zahro atau biji sawi pun, kami pasti mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ini sudah sangat jelas sekali. Ya, jangan mentang-mentang walaupun amalan kecil apapun dihitung, ya, perbuatan sedikit apapun juga dihitung. Jadi semuanya adil tanpa terkecuali. Dilanjutkan, diperkuat di dalam surat Al-Qaryah surat ke-101 ayat 6-9. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Sudah sangat jelas sekali ini firman-firman Allah. Ini berisi tentang peringatan. Ini sudah sangat jelas ini, kalau kita memungkiri ataupun acuh tak acuh, ya ini gak bakal menyesal pada saatnya nanti. Berikutnya adalah surga dan neraka. Surga adalah suatu tempat segala kenikmatan hakiki disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenikmatan, keindahan, kemegahannya sulit digambarkan karena belum pernah dilihat oleh mata atau didengar oleh telinga. Semua itu diperuntukkan hanya orang-orang yang tunduk dan patuh pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, karena bagi mereka disediakan surga yang penuh dengan kebahagiaan dan kesempurnaan. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya tentang surga ya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah surat ke-96 ayat 8. Nah, ini gambaran-gambaran yang ada di surga ini. Kalau kita saat ini memimpikan surga dengan melihat pemandangan yang ada di pegunungan, melihat pantai. Nah, ini adalah sebetulnya adalah ciri khusus ataupun naluri manusia dalam memimpikan surga, walaupun hanya sementara. Padahal surga yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran ini sudah sangat jelas bahwasanya surga itu nanti adalah kekal. Nah, ini. Dan ini adalah di dalam Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 71. Nah, ini gambaran tentang neraka. Kalau tadi tentang gambaran surga, ini gambaran tentang neraka. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam dalam rombongan-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu Allah dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Nah, teko ini bertanya orang-orang, ini bertanya penjaga-penjaga neraka itu bertanya, hei rombongan, kamu belum pernah didatangi belum pernah didatangi rasul-rasul yang membawa firman-firman, yang membawa wahyu Allah, yang menyatakan bagaimana surga, bagaimana neraka? Dan akhirnya kamu bertemu dengan hari ini. Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab bagi orang-orang yang kafir. Mereka sebetulnya menjawab, benar pernah datang, tapi kami tidak menghiraukan, kami memungkiri perintah-perintah itu. Nah, ini selanjutnya adalah perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Perilakunya bagaimana? Ya, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati yang riang dan ikhlas, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakang, dan berusaha menerapkan dalam diri
pribadi, takut untuk melakukan dosa dan maksiat walaupun tidak ada orang yang melihat. Kita meyakini bahwasanya malaikat ini selalu ada untuk mencatat amal perbuatan kita, baik yang buruk ataupun yang baik ya gitu. Mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. Jangan melakukan sesuatu hal yang tidak bermanfaat, berlama-lama main game, berlama-lama duduk-duduk santai, tidur-tiduran. Nah, ini juga tidak dibenarkan ini. Jadi harus seimbang, harus mempunyai prioritas yang lebih besar, tidak larut dalam kehidupan duniawi. Nah, tetap cinta dunia, takut mati, tidak boleh ini. Kita harus mempunyai prinsip. Bekerjalah seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi, tetapi beribadahlah yang giat seperti halnya kamu meyakini bahwa kamu esok akan mati. Seperti itu. Nah, itu nanti dibaca-baca ya perilaku cerminan ini. Jadi kalau anda ini sudah melaksanakan poin-poin yang ada ini, berarti Anda sudah mencerminkan bagaimana Anda percaya dengan hari akhir. Tetapi kalau sebaliknya, misalkan contohnya ini poin 15, tidak larut dalam kehidupan duniawi, tapi kalian malah larut terhadap kehidupan duniawi seperti main game, berkumpul-kumpul dengan teman tidak tahu batas waktu, ada suara adzan tetap aja ngobrol dan bermain game. Ini berarti kan itu kebalikannya. Ini kalau poin 3 ini poin 3 kebalikannya, tidak takut dosa, menjalankan maksiat. Jangan sampai anak-anakku kalian melaksanakan ini. Jadi kalian coba dibaca ini poin-poin ini. Kalau kalian sudah melaksanakannya walaupun dengan sedikit, nah insya Allah berarti kalian telah telah menanamkan diri kalian bagaimana mencerminkan mencerminkan bagaimana Anda beriman kepada hari akhir. Ya, demikian anak-anakku yang bisa kami sampaikan tentang seputar tentang keimanan kita terhadap hari akhir ataupun gambaran kiamat. Nah, ini mudah-mudahan menjadi bekal kita, dan ini bukan omong kosong karena semuanya tadi yang saya bacakan adalah dari sumbernya dari firman Allah, dari Al-Quran dan dari hadis yang sudah menyebutkan banyak atau panjang lebar tentang gambaran hari kiamat, hari akhir. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.